Deskripsi teknis kode masalah OBD2, Knox Sensor Circuit Intermittent, Bank 1, apa artinya itu? Kode masalah diagnostik (DTC) ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD2, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Toyota, Dell. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model. Pada saat saya dihadapkan dengan diagnosis kode yang tersimpan P0329, telah menjadi indikasi modul kontrol powertrain (PCM) mendeteksi sinyal sensor ketukan intermiten untuk dua engine. Penunjukan sensor ketukan satu dapat menunjukkan sensor tertentu dalam konfigurasi beberapa sensor atau sensor tunggal dalam konfigurasi sensor tunggal. Bank 1 mengacu pada tepi mesin yang berisi silinder nomor 1. Konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan yang andal untuk konfigurasi sistem sensor ketukan untuk kendaraan yang dimaksud. Biasanya berulir langsung ke blok mesin. Sensor ketukan adalah sensor piezoelektrik. Lokasi sensor dalam sistem multisensor dapat bervariasi antara produsen, tetapi sebagian besar berada di sisi blok antara colokan pembekuan jaket air. Knox sensor yang ada di sisi blok mesin sering ditriadet langsung ke saluran pendingin engine. Ketika mesin hangat dan sistem pendingin mesin berada di bawah tekanan, pemindahan sensor-sensor ini dapat menyebabkan luka bakar yang parah dari pendingin panas. Sebelum melepaskan sensor ketukan, biarkan mesin menjadi dingin dan selalu buang pendingin dengan benar. Kristal penginderaan piezoelektrik berada di jantung sensor ketukan. Ketika diguncang atau bergetar, kristal piezoelektrik menghasilkan sejumlah kecil tegangan. Karena sirkuit kontrol sensor ketukan biasanya merupakan sirkuit ground 1 kawat, tegangan yang dihasilkan oleh getaran dikenali oleh PCM sebagai kebisingan atau getaran mesin. Tingkat keparahan getaran yang ditemui oleh kristal piezoelektrik di dalam sensor ketukan menentukan tingkat tegangan yang dihasilkan dalam rangkaian. Jika PCM mendeteksi tingkat tegangan sensor ketukan yang mengindikasikan ledakan percikan, mungkin memperlambat waktu pengapian dan tidak ada kode kontrol sensor ketukan yang dapat disimpan. Jika PCM mendeteksi tingkat tegangan sensor ketukan yang mengindikasikan kebisingan mesin yang lebih parah, seperti batang penghubung yang menghubungi bagian dalam blok mesin, ia dapat menghentikan pengiriman bahan bakar dan percikan api ke silinder yang terpengaruh dan kode sensor ketukan akan disimpan. Tegangan yang sangat kecil selalu dihasilkan oleh sensor ketukan saat mesin bekerja. Ini karena sedikit getaran tidak dapat dihindari, tidak peduli seberapa mulusnya mesin bekerja. Jika PCM mendeteksi sinyal yang tidak terduga dari sensor ketukan satu, seperti tegangan baterai, arde baterai lengkap, atau tegangan denyut, kode P0329 akan disimpan dan mil dapat menyala. Kode gangguan sensor, sirkuit ketukan terkait termasuk P0324, P0325, P0326, P0327, P0328, P0330, P0331, P0332, P0333, P0333, dan P0334. Keparahan dan gejala kode-kode yang tersimpan P0329 bisa menjadi tanda kegagalan mesin internal yang parah. Untuk alasan ini, harus ditangani dengan tingkat urgensi tertentu. Gejala kode ini meliputi performa mesin berkurang, keraguan pada akselerasi, kebisingan keras dari area engine, berkurangnya efisiensi bahan bakar. Penyebab potensi penyebab kode ini untuk diatur adalah sensor ketukan rusak, kerusakan mesin internal, kabel kontrol sensor dan atau konektor PCM buruk atau kesalahan pemrograman PCM. Prosedur diagnostik dan perbaikan untuk mendiagnosis kode P0329, pemindai diagnostik, volt, ohmmeter digital, dan sumber informasi kendaraan yang andal akan diperlukan. Jika mesin terdengar seperti mengetuk atau sangat berisik, atasi masalah itu sebelum mencoba diagnosis untuk kode sensor ketukan. Konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan Anda untuk buletin layanan teknis (TSB) yang bertepatan dengan gejala yang ditunjukkan dan kode yang tersimpan di dalam kendaraan yang dimaksud. Jika masalah yang Anda alami adalah masalah umum, TSB yang tepat dapat membantu membentuk diagnosis yang berhasil. Ikuti langkah-langkah diagnostik yang ditemukan di TSB dan Anda kemungkinan akan sampai pada solusi yang benar. Saya suka memulai dengan inspeksi visual dari semua harness kabel dan konektor terkait sistem. Saya mencari kabel dan konektor yang terbakar, terkorosi, atau rusak yang dapat membuat sirkuit terbuka atau korsleting. Knox sensor sering berada di bagian bawah blok mesin. Ini membuatnya rentan terhadap kerusakan saat komponen berat seperti starter dan dudukan engine diganti. Konektor sistem, kabel, dan sensor ketukan yang rapuh sering rusak selama perbaikan di sekitarnya. Hubungkan pemindai ke konektor diagnostik kendaraan dan ambil semua kode yang tersimpan dan bekukan data bingkai. Tuliskan informasi ini untuk digunakan dalam proses diagnostik. Kosongkan kode dan uji drive kendaraan untuk melihat apakah ada yang diatur ulang.
Jika P0329 diatur ulang, hidupkan mesin dan gunakan pemindai untuk mengamati data sensor ketukan. Jika pemindai menunjukkan bahwa tegangan sensor ketukan tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik, gunakan DVOM untuk menguji data langsung pada konektor sensor ketukan. Jika sinyal pada konektor sesuai spesifikasi, curiga ada masalah kabel antara sensor dan PCM. Jika tegangan pada konektor sensor ketukan tidak sesuai spesifikasi, curigai sensor ketukan rusak. Catatan diagnostik tambahan, sistem dengan beberapa sensor ketukan disusun secara berbeda dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Hati-hati untuk mengatasi sensor ketukan yang benar untuk kode yang diperlihatkan. Waspadai cairan pendingin yang bertekanan saat melepas sensor ketuk yang diulir ke saluran pendingin engine.